Oke, balik lagi sama gua dan hari ini cukup menarik ya sebenarnya karena yang di reviewan gua terakhir itu kalau kalian pada nonton untuk gua ngebahas masalah high-end laptop di sini yang di budget sekitar 30 jutaan ke atas. Ini kita datang baru lagi nih. Nah, kita udah masukin wilayah di mana high-end laptop itu udah sama atau setidaknya mereka mau mencoba menselaraskan antara para brand. Nah, di sini yang gue bawa adalah abangnya yang sebelumnya benar-benar gue puji banget, itu adalah Legion 5. Nah, di sini adalah Legion 5 Pro-nya di sini, yang abangnya yang lebih kenceng, lebih berat. Dan berat ini yang nanti gue akan bahas juga kepada kalian. Dan uniknya untuk sekarang, sepertinya kalau kita lihat untuk high-end laptop, terutama high-end laptop gaming maupun productivity, mungkin karena sekarang udah hampir sama ya kebutuhan untuk productivity maupun untuk gaming. Secara desain itu udah nggak perlu mereka teriak kalau, gue nih desainnya ini gue anak gaming banget nih. Nah, untuk pendekatan yang dilakukan oleh Legion pun juga sama. Kalian cuma bisa bilang kalau ini adalah suatu gaming laptop atau suatu productivity laptop dari vent yang ada di belakang ini. Ya ini doang, dan samping-sampingnya ada 2 kiri kanan dan total ada 4 vent, dan kalau kalian lihat bawahnya juga gede banget. Jadi cuma kan bawahnya orang nggak bakalan pernah ada yang lihat juga. Jadi kalau kita ngomongin secara desain emang cukup simple banget. Dan gua ngomongin Legion ini yang bisa gue bilang cukup menjadi cons-nya mungkin adalah karena ukuran dan beratnya. Bukan ukuran ini ya, bukan ukuran laptop, tapi ukuran beratnya. Berat ini 2,6. Cuman gue bingung nih, 2,6 kilo dengan beberapa laptop lain yang beratnya juga sama, ini berasa paling berat. Dan ini gue udah tes ke William, gue tes ke David, gue tes ke Joshua. Semuanya bilang kalau ini laptop rasanya lebih berat. Gue nggak tahu kenapa, gue masih belum bisa menemukan alasannya, walaupun di timbangan pun sama 2,6 kilo. Nah, terus yang kalian harus ingat juga untuk laptop seperti ini, untuk berat bawaannya 2,6, charger brick-nya itu benar-benar gede banget. Charger brick itu ukurannya segini. Nah, ini 300 watt nih capability-nya. Jadi emang benar-benar gede banget, dan total kalau kalian harus tenteng dalam tas atau kalian tenteng itu berarti sekitar hampir 3,5 kilo. Itu yang menurut gue benar-benar bikin laptop itu jadi berat banget. Nah, itu doang yang gue bisa temuin masalah cons-nya. Nah, ini baru sekarang kita masuk ke bagian spesifikasi. Nah, untuk spesifikasi ini menggunakan 5800H, untuk RAM 32GB, dan untuk storage itu dari Western Digital ini mendapatkan 1TB, dan untuk GPU-nya 3078GB laptop GPU. Nah, untuk bagian displaynya ini kita menggunakan 2560x1600 yang berarti artinya 16:10 untuk rasionya, dan udah mendapatkan 165Hz, udah 10-bit. Nah, brightness-nya ini udah 500 nits, dan untuk sRGB di 99%. Nah, jadi itu semua yang seperti gue omongin yang ada di sebelumnya juga, bahwa sekarang high-end laptop udah sepertinya akan menggunakan 16:10. Terus juga untuk resolusi, akhirnya kita mendapatkan 2560x1600, dan kita bisa lihat kalau ini akan trickling down biasanya itu setelah setahun ke mid-end-nya. Jadi kita baru bisa menikmatinya ini sekarang. Mungkin untuk di next gen GPUs kita akan menikmati hal yang sama untuk di mid-end-nya. Tapi untuk sekarang, untuk high-end top yang kita bisa nemui atau di sekitar 30 jutaan ke atas, dan ini laptop adanya di 32 untuk SKU paling rendahnya. Dan mulai dari situ mulai naik ke atas tergantung dengan spesifikasi GPU-nya atau spesifikasi laptop yang menggunakan CPU-nya apa, dan juga untuk display-nya. Tapi kalau display-nya sendiri, gue bilang ini adalah yang paling nyaman ya untuk zaman sekarang, terutama untuk high-end laptop. Dan gue rasa buat kalian yang udah terbiasa misalnya di 1610 dan menggunakan 1600, kalian akan sulit banget untuk turun ke resolusi yang lebih rendah. Nah, apa sih yang bikin enak sebenarnya adalah ya karena ya kalau kalian mau menurunkan dan mendapatkan FPS lebih tinggi lagi dari yang kalian inginkan, kalian mendapatkan flexibility itu. Itulah sesuatu yang kita harusnya bisa nikmati karena kita menggunakan suatu PC. 1600 ke 1080 atau 1200 ya di sini karena 16:10. Gue rasa untuk jarak tertentu kalian nggak akan bisa membedakannya. Di jarak dekat kalian mungkin bisa dengan mudah sebenarnya ngelihatnya bahwa perbandingan dari 1600 diturunkan ke ya 1200 itu akan terasa. Tapi overall menurut gue ini udah benar-benar baik banget. Arah untuk industri ini seperti apa, gue udah benar-benar senang banget. Secara vertical kita untuk productivity juga meningkat jauh karena kita mendapatkan di 1600 yang sebelumnya cuma 1080. Jadi ini benar-benar nyaman banget. Nah, untuk masalah battery life ini menurut gue juga cukup unik ya di laptopnya. Jadi karena memang brightness itu tinggi banget, dan kalau kalian misalnya turunkan ke 50 Hz itu masih mendekati sama laptop-laptop mid-end yang lainnya. Jadi kita bisa mendapatkan sekitar 8-9 jam itu kalau kalian turunkan ke 40-30%-nya. Nah, jadi kalau kita misalnya mainin di 0% itu sebenarnya masih viewable, cuman kalian bisa mendapatkan baru yang benar-benar bisa dibilang 10 jam. Tapi kalau misalnya kalian turunin cuma sampai 50%, itu ya
battery life-nya tetap gede karena kurang lebih itu sama dengan laptop mid-end yang kalian maksimalin brightness-nya itu di sekitar 300-an. Jadi di sini cuma dapat sekitar 4 jam. Jadi overall di situ yang kalian harus persiapkan yang menurut gue cukup menarik juga. Nah, kalau mengingat karena ini juga laptopnya berat banget, gue rasa emang mayoritas juga beratnya karena di cooling performance-nya. Nah, sebenarnya untuk coolingnya sendiri, untuk si 3070 itu benar-benar bagus banget ya. Mereka bisa push sampai 145 watt untuk di laptopnya si Legion 5 Pro ini. Jadi itu benar-benar kenceng banget. Nah, jadi selama gaming pun, untuk CPU-nya itu maksimal cuma 85 derajat. Nah, untuk gaming GPU-nya ini cuma sampai 83 derajat di resolusi yang paling tingginya, atau di native-nya yang gue coba untuk ngetes main game. Jadi emang benar-benar terkontrol. Tapi kalau kita ngomongin productivity, nah ini mulai menyentuh ke 95 derajat untuk CPU-nya. Itu menurut gue adalah hal yang sangat wajar mengingat betapa kenceng si Legion 5 Pro-nya ini. Nah, baru sekarang kita akan bahas masalah CPU performance. Nah, untuk productivity di sini kita bisa lihat kalau di R20 untuk multithread-nya 5128. Jadi udah mendekati 59HX. Untuk single thread ini 556. Jadi menurut gue udah benar-benar oke banget ya untuk suatu 5800H, terutama kalau kita lihat dibandingkan dengan yang mid-end lainnya. Ini performanya cukup tinggi banget. Bahkan kita bisa lihat kalau saingan itu ya paling dekat cuma 5900HX, atau ya punyanya Intel yang benar-benar suhunya juga sangat-sangat tinggi. Jadi menurut gue ini hal yang sangat-sangat wajar. Nah, terus kalau kita lihat di R23, hasilnya juga masih kurang lebih ini masih sama. Itu adalah 13.273 dan untuk single core-nya 1415. Ini adalah performa yang lagi-lagi benar-benar tinggi banget dan yang mendekati 5900HX. Ini adalah 5800H miliknya Legion 5 Pro. Untuk di Indigo benchmark ini untuk renderer ya. Kalau kalian ngomongin masalah realistic GI ya di sini. Nah, ini kita mendapatkan skor yang benar-benar tinggi banget, itu 1,425. Ini udah mengalahkan 5900HX, dan untuk supercar ini 3,139. Lagi-lagi performanya benar-benar tinggi banget, dan hanya di sini kita bisa lihat kalau performanya udah bisa mengalahkan suatu laptop yang menggunakan 5900HX. Nah, untuk kalian yang biasa menggunakan 3D Max dan menggunakan rendernya itu V-Ray, di sini performanya 13.535. Lagi-lagi ini performanya benar-benar tinggi banget, dan skor seperti ini dibandingkan dengan 5900HX kalian nggak akan menemukan perbedaan yang drastis untuk performanya di produktivitas. Oke, jadi itu untuk produktivitasnya. Jadi gue bisa ingatkan kepada kalian kalau performa itu benar-benar tinggi banget. Dan lagi-lagi 95 itu kalian nggak akan throttling dan masih sesuai dengan performa yang kalian ekspektasikan seperti yang ada di benchmarknya. Pengorbanannya adalah memang suara fan itu cukup kencang di laptop ini. Cuman nggak lebih kencang daripada laptop lain yang menggunakan spesifikasi yang sama. Tapi tentunya kalau kalian dalam ruangan yang sama, itu ya cukup berasa suaranya ya. Cukup mengganggu. Kalian gue rasa nggak bakal bisa tidur dengan nyaman mendengar suara fan yang kalian tinggalkan laptopnya untuk bekerja atau menggunakannya sebagai renderer. Nah, sekarang kita ngomongin bahas untuk gamingnya. Nah, ini gamingnya cukup unik ya, karena gue tetap harus ngasih lihat kepada kalian performa di 1200 dan juga untuk native-nya. Nah, ini yang cukup membingungkan. Nah, nanti ke depannya gue akan tinggalkan untuk 1200p-nya dan gue akan ganti ke 1600 pada saat semua high-end laptop gaming itu sudah menggunakan screen yang sama, yaitu di 1600p di 16:10. Jadi untuk sekarang kita cuma ada dua, yaitu adalah Legion 5 Pro dan Zephyrus M16 yang kita udah pernah review juga. Jadi untuk sementara kita masih kasih kepada kalian performanya seperti apa di 1200. Nah, yang pertama ini Far Cry 5. Untuk performanya di sini average-nya udah 117 dan 79 untuk 1%-nya. Ya, gue ingatkan ini bener-bener kenceng banget ya. Ini udah di atas 2080 dan udah mendekati performanya si RTX 3080, walau perlu kita ingat kalau memang yang paling menjadi bottleneck-nya adalah di sini CPU-nya bukan GPU-nya. Nah, kalau kita lihat di native-nya, ini performanya benar-benar tinggi banget juga. Itu 107 dan untuk 1%-nya 74. Jadi walaupun di native-nya kita udah benar-benar mendapatkan di atas 60 FPS. Nah, kalau kita ke Valhalla di sini untuk 1200 kita bisa lihat kalau average 73 dan untuk 1%-nya 52. Memang kalau bandingkan dengan yang lain 1% itu cukup rendah, tapi rendahnya itu karena mereka harus melawan dengan 3080. Ini adalah hal yang benar-benar nggak masuk akal. Tapi untuk 1%-nya ini udah sangat tinggi. Kalian bisa lihat atau dibandingkan dengan laptop lain yang misalnya menggunakan 2080 yang merupakan laptop last gen. Nah, untuk average-nya udah 73, udah di atas 60. Nah, kalau kita lihat di native resolution-nya ini mendapatkan 64 dan 43 untuk 1%. 64 menurut gue udah sangat-sangat baik. Kalian udah di atas 60 FPS untuk native resolution yang menurut gue udah sangat-sangat baik. Lanjut di Watch Dogs Legion, kita di 82 average-nya dan 1%-nya di 57. Lagi ini di 1200p. Jadi kita masih lihat kalau ini performanya lebih tinggi. Sebenarnya di atas ke atas itu lebih tinggi karena kalau kita lihat di 1080, 3080 laptop itu hanya mendapatkan 83 average FPS.
Nah, kalau di native-nya ini mendapatkan 66 dan 52 untuk 1%-nya. Lagi udah di atas 60 FPS. Jadi, gue bisa bilang kalian udah bener-bener nyaman banget untuk bisa mainin game-game baru atau game AAA yang tergolong baru di laptop ini di native resolution-nya. Nah, kalau kita lihat di Shadow of the Tomb Raider untuk di resolusi 1200-nya ini memang paling tinggi performa. Itu adalah 134 average dan 92 untuk 1%-nya. Jadi bener-bener kencang banget ya. Terutama di sini kita bisa ngeliat kalau ini udah ngalahin 3080 dan 2080 Super yang ada di last gen. Nah, untuk di native resolution di sini kita mendapatkan 106 dan 84. Jadi untuk AAA titles yang umurnya udah setahun 2 tahun, kita udah bisa mendapatkan di atas 100 FPS di native resolution-nya. Kita lanjut ke Metro Exodus, ini di 1200, average 78 dan 1% di 40 lagi. Ini harusnya kurang lebih sama dengan yang menggunakan 6800M dengan performa yang seperti ini. Kalian harus ingat kalau ini 1200 dan dilawan dengan semua laptop yang menggunakan 1080. Nah, kalau di native-nya, ini kita mendapatkan 60 FPS pas dan 1%-nya di 34. Lagi, kalian udah mendapatkan, ini game yang terberat. Gue bisa bilang ini adalah game yang paling berat dan kita udah bisa mendapatkan 60 dan untuk 1%-nya di 34. Game terakhir ini adalah RDR2 dengan optimized preset menggunakan Vulkan API. Di sini average 100 dan untuk 1%-nya 74. Ini di 1200p dan untuk di native-nya 75 dan 1%-nya di 60. Nah, jadi itu performa untuk si Legion yang berat banget ini. Dan feel-nya berat, walaupun beratnya 2,6, sedangkan gaming high-end laptop lain juga banyak yang beratnya di kurang lebih sama dengan ini. Tapi kalau kita ingat, misal kita turunin ke 4 tahun yang lalu segala macam, berat ini nggak ada apa-apanya, 2,6, sedangkan laptop-laptop zaman dulu itu yang bahkan untuk mendekati dengan performa seperti ini, atau bahkan setengah dari performa ini aja beratnya udah bisa 5 kilo. Nah, jadi kalau kalian ngelihat ini untuk siapa, ya tentu aja gue rasa kayaknya rada nggak mungkin ya kalau kalian harus setiap hari nenteng ini kalau kalian itu nggak bawa kendaraan kalian pribadi. Gue rasa 3 kilo di luar barang-barang lain yang kalian harus bawa itu rada nggak masuk ya. Karena kecuali kalian ini tinggalin ini laptop itu di kantor gitu misalnya. Jadi tinggal taruh di desk dan ada tempat khusus untuk ini laptop karena semuanya juga udah di belakang. Jadi harusnya simple banget ya untuk cabut semuanya. Dan gue rasa yang kanan dan kiri akan jarang banget kalian pakai karena semuanya memang udah di belakang yang benar-benar penting buat kalian. Jadi beratnya gue rasa nggak akan jadi terlalu masalah selama kalian itu mobility-nya itu menggunakan kendaraan pribadi. Nah, kalau untuk self defense ya ini benar-benar baik banget. Gue rasa orang kalau mukul ini mereka yang akan beneran sakit banget. Nggak ada laptop yang gue rasa gue sih benar-benar yakin banget sih kalau untuk mukul orang ya menggunakan laptop ini, dan gue rasa ada rasa satisfying yang lu nggak dapatkan di laptop-laptop lain pada saat mukul orang menggunakan laptop lain selain ini laptop. Jadi memang semuanya juga edge-nya cukup kuat ya rasanya, cukup kokoh. Jadi kalau buat self defense ini benar-benar baik banget. Jadi buat kalian yang nanyain kalau kalian kenapa-napa di jalan atau segala macam, ini bisa jadi opsi kalian untuk mukul. Dan lagi juga udah pakai SSD, jadi harusnya data kalian juga masih tetap aman. Jadi nggak kayak hard disk yang yaudah kebaret dikit dan kalian menghilangkan data kalian. Dan ini nggak. Jadi untuk self defense itu salah satu pros-nya lagi untuk ini laptop. Cuman overall gue bener-bener senang banget ya kalau kita ngeliat kalau high end laptop sekarang udah mulai ke arah sana, dan zaman dulu kita bisa lihat kalau trickling down itu adalah dari 1080 orang pada laptop high end itu menggunakan 144 Hz itu pada turun lama-lama ke mid end-nya. Gue harap sih ke depannya juga hal ini sama, di mana brightness resolusi lebih tinggi itu akan diikut diturunkan. Gua nggak setuju banget dengan yang mengejar angka murni, terutama angka seperti 300 Hz untuk display monitor yang di laptop itu sangat-sangat nggak masuk akal dan nggak viable dan nggak akan berguna banyak buat banyak orang. Nah, jadi intinya ya opsi kalian sebenarnya ada banyak banget ya di high end laptop. Cuman gue bisa bilang kalau ini menjadi salah satu yang paling kencang yang untuk sampai saat ini yang gue pernah pegang. Jadi kalau memang masa depan laptop adalah seperti ini, gue benar-benar setuju banget dan gue benar-benar dukung banget. Dan kalau kalian mencari suatu laptop yang kalian aman banget untuk gaming di native-nya dan kalian juga aman banget untuk produktivitas, entah kalian videographer, entah kalian 3D artist, itu udah benar-benar cover semuanya. Jadi kalau kalian yang membuat mobility ya jangan pilih ini laptop. Tapi kalau beli laptop lain yang memang lebih kecil untuk kalian tenteng-tenteng data yang kalian butuhkan. Jadi itu doang untuk review kali ini, and see you guys next time.